Oke, balik lagi di tutor video kinematika dan dinamika. Sekarang kita latihan soal, dan nanti akan ada 5 latihan soal di sini ya. Oke, jadi untuk soal yang pertama ini kita disuruh menentukan resultan gaya yang dibentuk oleh 3 gaya di sini. Jadi ini ada sebuah pin sebenarnya ya. Sepertinya sebuah pin. Nah, kemudian pinnya ini dikenakan 3 gaya. Yang pertamanya ada gaya 100 Newton ke arah atas. Oke, jadi pertama kita bentuk dulu asumsinya. Jadi asumsinya adalah untuk gaya yang ke atas kita namai sumbu Y, dan untuk gaya yang horizontal kita namai sumbu X. Nah, untuk gaya 100 Newton ini dia pure ke arah Y doang. Itu kan artinya dia benar-benar vertikal. Misalkan kita anggap gaya yang ke atas ini adalah F1. 1. Nah, kemudian ada gaya 160 Newton yang pure ke arah X. Kita namain F2. Kemudian ada gaya 140 Newton yang dia arahnya membentuk sudut terhadap sumbu horizontal, yang dia besarnya adalah beta atau 25 derajat. Nah, untuk mempermudah penghitungan kita nggak akan ngitung gaya ini secara langsung ya. Sebenarnya sih kalau misalkan kalian mau nyelesain secara langsung, ini juga bisa. Tapi lebih mudah kalau misalkan gayanya ini kita urai dulu ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Kan? Sehingga nanti penyelesaiannya tinggal tambah dan dikurang aja. Jadi gaya yang ini kita namain F3, itu punya komponen ke arah sumbu X F3X dan juga ke sumbu Y F3Y. Nah, untuk nyari resultannya kita kumpulin dulu. Jadi yang X kita kumpulin dengan yang X, sigma F sama dengan 0. Kemudian yang Y kita kumpulin dengan Y. Oke. Jadi sigma X-nya adalah, bukan 0 ya. Sigma F adalah F2 di situ. F2 dikurang F3X. Nah, ini untuk sigma Fx-nya. Untuk sigma Fy-nya, kita lihat, di sini ada F3, F1 ke arah atas, dan ada F3Y yang ke arah atas juga. Berarti ditambah 3Y. Nah, untuk yang sigma Fx, dia adalah F2 dikurang F3X. F2-nya udah kita ketahui 160 Newton. 160 Newton. Kemudian dikurang F3X. Nah, untuk nyari F3X ini adalah kita pakai rumus trigonometri. F3X akan sama dengan, nah karena dia sejajar di sini ya, artinya yang kita pakai adalah cos-nya. Jadi F3 cos beta. Ini F3-nya 140 Newton. 140 Newton. Kemudian cos betanya 25 derajat. Ini kita hitung dulu. 140 cos 25 derajat adalah 127.
Jadi 160 dikurang 127 adalah 33 Newton. Artinya gaya resultan ya, dia terbentuk sebesar 33 Newton ke arah positif. Karena nilainya positif sigmanya. Nah, untuk yang Y, di sini F1-nya udah diketahui 100 Newton. 100 Newton. Kemudian dikurang F3Y yang bisa kita cari dengan rumus trigonometri juga, yaitu F3Y, F3 sin beta. Nah, kemudian kita udah tahu F3-nya 140 dan sin betanya 25 derajat. Nah, ini kita hitung dulu pakai kalkulator. 140 sin 25 derajat 59,2 Newton. Jadi 100 dikurang 59,2 itu 40,8. 40,8 yang arahnya ke atas. Oke, ini baru komponennya. Maka resultan totalnya, R-nya, bisa kita cari dengan rumus R kuadrat atau resultan kuadrat sama dengan sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Jadi untuk besar resultannya bisa kita cari dengan kayak gini, yaitu R akan sama dengan akar ini. Jadi kita cari tahu dulu berapa besar resultannya. Berarti di sini sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Berarti 33 kuadrat. Kita tulis di sini. Sigma fx kuadrat dia sama dengan 1089 ditambah ini kuadrat 40,8 kuadrat 1664. Kita tambah 1664 tambah 1089 2753. Langsung kita pangkat setengah berarti kan, atau akar dari penjumlahan ini. Nilainya adalah 52,47. 52,47 Newton. Nah, ini baru dapat resultannya. Dapat, kemudian kita cari arahnya kemana. Kan arah dari si R ini kemana. Kita gambar dulu, misalkan ini adalah pinnya. Jadi ini pin yang tadi. Nah, kita lihat di sini Fx-nya adalah 33 Newton. Jadi si X-nya ini besarnya 30 Newton ke arah sana. Ini Fx-nya, sigma Fx. Sigma Fx. Kemudian sigma Fy-nya besarnya 40,8. Sigma Fy-nya dia sama dengan 40,8 Newton. Ini 33 Newton. Nah, maka resultan dari kedua gaya ini adalah dia kurang lebih ada di tengah-tengah sini. Nah, ini resultannya nih. Nah, karena vektor ini ada besar dan gayanya, kan besarnya udah kita ketemu nih. Nanti tinggal kita cari berapa sudut
dari si resultannya itu, alfa. Nah, alfa ini bisa kita cari dengan rumus alfa. Atau kita lihat dulu ya. Di sini kan tan theta tan alfa dia akan sama dengan ini 40,8 dibagi yang ini, dibagi X-nya. Jadi tan adalah Y per X. Y-nya 40,8, X-nya 33. Sehingga alfa adalah tan min 1 40,8 per 33. Nah, ini kita hitung pakai kalkulator dulu. 40,8 dibagi 33, 1,23. Jadi yang ini, yang dalam kurung ini nilainya 1,23. Baru kita lihat tannya, tan min 1, 1,23. 50 derajat. Jadi alfanya adalah 50 derajat. Nah, jadi sudut dari ini ke sini, kita 50 derajat. Maka resultan dari semua gaya ini adalah sebuah resultan sebuah gaya yang dia besarnya 52,4. Jadi resultannya adalah vektornya. Dia besarnya besar dia punya besar 52,47 Newton dengan arah sebesar 50 derajat. Atau kalau misalkan dalam bentuk IJ-nya, maka ya tinggal ditulis. R-nya adalah 33I, ya kan, karena X-nya 33 Newton, maka R-nya adalah 33I topi ditambah Y-nya 40,8 J. Kita kurung. Kita kasih satuannya, Newton. Oke, selesai.